Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kita kembali wawancara beberapa orang, beberapa rekan saya yang sangat mengerti tentang soal masalah perbedaan antara rumah dinas dengan rumah negara. Hal ini sebetulnya di konten kita yang lalu kita pernah membicarakan soal penggusuran ya purnawirawan dan bahkan juga veteran ya yang pernah berjasa untuk bangsa ini dari rumah yang katanya rumah dinas. Nah, ini kan rancu sebetulnya. Kalau rumah dinas betul lah demikian aturannya. Tapi sekarang kan pertanyaannya, apakah perumahan-perumahan atau kompleks-kompleks baik yang ASN maupun yang TNI militer itu statusnya rumah dinas atau rumah negara? Karena ini bisa berbeda perlakuannya. Ada yang bisa dibeli dan ada yang tidak bisa dibeli. Jadi pemirsa, supaya kita tidak salah paham tentang masalah ini, dan saya kira juga ini bermanfaat bukan hanya buat TNI, Polri, dan yang lainnya, tapi juga untuk ASN. Saya kira banyak juga perumahan-perumahan departemen yang mengalami hal yang serupa mungkin. Jadi mungkin Mas AA ini bisa jelaskan, Mas AA ini sebagai apa? Saya sebagai Ketua Koalisi Anak Bangsa Peduli Jasa Pahlawan. Koalisi Anak Bangsa Peduli Jasa Pahlawan. Wah, ini pas betul sebetulnya. Ini pas betul yang kita inginkan. Jadi mohon Mas Kang AA ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, termasuk netizen, pemirsa yang melihat podcast ini, untuk menjelaskan apa perbedaannya di rumah dinas dengan rumah negara dan bagaimana kelanjutannya, bisa dimiliki atau tidak dan sebagainya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mau mencoba menjelaskan rumah negara. Jadi saya tidak akan menyinggung rumah dinas. Karena rumah dinas itu, aturan rumah dinas itu ada dari tahun 76, 84, 92. Ya. Nah, kemudian tahun 94 istilah rumah dinas ini dihapus oleh pemerintah. Nah, jadi pemerintah tuh mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 94 tentang rumah negara. Di dalam pasal 26 ayat 2 PP 40 tahun 94 ini jelas sekali disebutkan bahwa peristilahan rumah negeri atau rumah dinas setelah diberlakukannya peraturan pemerintah ini harus dibaca rumah negara. Clear ya. Jadi semua aturan walaupun itu yang belum tahun 94 ke bawah, semua istilahnya diganti menjadi rumah negara. Rumah negara. Kenapa menjadi diganti dengan rumah negara? Nah, ini karena dikeluarkannya Undang-Undang nomor 4 tahun 92 ya. Undang-Undang nomor 4 tahun 92 tentang perumahan dan pemukiman. Nah, itu dasarnya keluar PP 40 tahun 94. Nah, jadi semua bangunan tempat tinggal hunian yang dimiliki oleh pemerintah itu disebutnya rumah negara ya. Tidak lagi rumah dinas. Nah, yang menjadi problem hari ini adalah TNI sampai hari ini masih menggunakan istilah rumah dinas. TNI ya. Nah, ini sangat lucu. Karena apa? Saya bilang lucu. Peraturan Menteri Pertahanan ya, yang terbaru nomor 13 tahun 2018 itu ada Permehan 13 tahun 2018 itu tentang pembinaan rumah negara.
ya, pembinaan rumah negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Jadi clear nih, Permenhan-nya sendiri menyebutkan rumah negara. Tapi di tingkat Panglima TNI ke bawah, mereka menggunakan istilah rumah dinas. Nah kan kalau saya bilang ya, ini seolah-olah kayak ada pembangkangan. Ya. Kan ini yang menjadi tanda tanya, kenapa mereka membangkang? Sudah jelas Menteri Pertahanan menggunakan istilah rumah negara. Nah kenapa lingkungan TNI Menteri Pertahanan? Karena jelas di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 maupun di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 ya, tentang perbendaharaan negara, itu disebutkan Menteri Keuangan itu pengelola aset negara, ya, Menteri Keuangan. Menteri PU adalah pembina. Nah, menteri adalah pengguna barang. Menteri apa nih? Semua menteri. Oh, Semua menteri. Ya. Semua menteri itu pengguna barang. Ya. Artinya apa? Artinya Panglima TNI ini bukan pengguna barang. Kalau bicara peraturan Menteri Pertahanan nomor 13 tahun 2018, Panglima TNI ini kuasa pengguna barang. Kuasa loh, bukan pengguna barang, kuasa pengguna barang. Gitu. Nah, itu ke bawahnya juga ada istilahnya gitu. Itu yang penggunanya itu Menhan. pengguna itu Menhan. Artinya apa? Artinya semua aset TNI ya, baik itu gedung, rumah atau yang lainnya, itu Menteri Pertahanan yang punya kewenangan. Ya. Gitu. Kayak begitu. Nah, berarti semua harus mengikuti Permenhan. Nah, Permenhan juga harus mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 40 tahun 94, peraturan Menteri PU nomor 22 tahun 2008. Ya, itu harus mengacu ke sana. Karena apa? Karena yang namanya rumah itu Menteri Keuangan pengelola, Menteri PU pembina. Nah, sama halnya seperti sekarang kita mau mengatakan TNI mengatakan ini rumah dinas. Loh, bukan Pak, saya bilangnya. Ini rumah negara. Karena istilahnya sendiri sudah dihapus oleh pemerintah tahun 40 dengan nomor PP nomor 40 tahun 94. Sudah dihapus gitu. Anda nggak bisa bicara rumah negara, rumah dinas. Anda harus bicara rumah negara, nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, satu bangunan bisa disebut rumah negara kalau dia sudah terdaftar di Kementerian PU dan sudah ada surat keputusan penetapan dari Menteri Keuangan. Karena itu aset negara. Karena itu aset negara, gitu loh. Nah, jadi yang lucunya ini sekarang di lingkungan TNI, ya, di lingkungan TNI semua nih rumah negara golongan 2, ya, yang komplek ya, ya, semua rumah negara golongan 2. Saya bilang, oke, saya setuju ini rumah negara golongan 2. Hanya tolong saya perlihatkan surat penetapannya. Jadi mekanismenya Menteri Pertahanan sebelum mendaftarkan ke Menteri PU harus membuat surat penetapan dulu. Ini rumah negara golongan 2. Katakan di Komplek Kang Deden gitu ya, di Sumur Batu. Surat penetapan rumah di golongan 2 di Sumur Batu. Nah, itu ada lampirannya, di Sumur Batu itu ada berapa rumah. Kalau katakan 100 rumah, ditulis 100 rumah. Ditetapkan itu rumah negara golongan 2. Begitu oleh Menteri Pertahanan. Nah, setelah Menteri Pertahanan menetapkan, baru Menteri Pertahanan
mengajukan surat permohonan pendaftaran rumah negara ke Menteri PU, gitu. Ya. Prosedur itu ya. Harus Prosedur yang dipakai. harus begitu. Ini Gitu. ini kita bicara rumah berarti ya. Kita bicara rumah. Kalau tanah Nah, bisa aja tanahnya milik TNI atau bagaimana gitu. bisa. Ya. Ya. Artinya begini, yang perlu kita pahami adalah kalau bicara rumah negara, ini kita tidak bicara tanah, Ya. Pisahkan. pisah. Berdiri sendiri. Nah, karena beda dengan perumahan umum. Kalau perumahan umum kan saya punya sertifikat tanah, otomatis bangunan yang di atasnya Apapun yang milik di atas saya. tanah tersebut. Kasarnya begitu, ya. Tapi kalau rumah negara ada undang-undangnya tersendiri mengenai rumah negara, ada undang-undangnya sendiri mengenai tanah, gitu. Itu, Bung Indra. Ya. Jadi setelah Menteri Pertahanan mendaftarkan, nanti Menteri PU itu mengeluarkan surat keterangan pendaftaran Bahwa itu milik Oh, iya. negara. bahwa itu sudah didaftarkan Ya. di Kementerian Oh, PU. oke. Ya. Nah, begitu Sudah terdaftar. terdaftar, itu Menteri PU itu menyerahkan kepada Menteri Pertahanan, Ya. itu sudah ada HDNO-nya setiap rumah. Jadi setiap rumah itu harus ada huruf daftar nomor, gitu, ya. Ada huruf daftar nomor, kemudian ada besarnya biaya sewa tiap bulan, gitu. Ya. Menunjukkan bahwa itu milik. Itu milik negara. Jadi yang namanya rumah negara yang dihuni oleh baik itu dari lingkungan TNI maupun sipil, itu kita harus bayar sewa tiap bulan. Ya. Yang menentukan siapa? Menteri PU. Nilainya. Nilainya itu Menteri Tapi PU. bisa aja kan, misalnya pemerintah tidak menarik sewa, tapi itu Nggak boleh. Itu Undang-Undang Perbendaharaan mengatakan harus ditarik sewa. Makanya di dalam PP 40 tahun 94, ya, kewajiban, ya, penghuni itu salah satunya adalah membayar uang sewa, gitu. Itu ada di dalam peraturan pemerintah. berarti kalau kayak gitu, kalau misalnya selama ini kita tinggal di suatu perumahan negara atau kompleks TNI maupun sipil, kalau kita nggak pernah bayar sewa, bisa diasumsikan kita pemilik Nah, itu dia. milik rumahnya. Pemilik rumah. Gimana? Ini amanat aturan undang-undang kok yang mengamanatkan harus bayar sewa, Menarik ini. gitu loh. Ini saya kira memang yang diperlukan buat banyak masyarakat ya. Gitu. Nah, mengetahui lebih Iya, lebih iya. jauh. lebih dalam. Ya. Nah, kemudian pada saat menyerahkan itu, Ini menarik nih. jadi PU itu nanti mengeluarkan. Makanya saya bilang tadi kenapa tanah sama bangunan Itu dipisahkan. dipisahkan. Ya, karena yang kementeriannya juga berbeda yang Iya. beda ya. Iya, oke. Nah, kalau sudah didaftarkan tuh ada gini loh, Bang Indra. Tanda bukti hak milik rumah tanpa tanah. PU dong yang ngeluarin. PU loh yang ngeluarin. PU. Jadi ada tanda bukti hak milik rumah tanpa tanah. Nah, di dalam itu ada nomor surat keputusannya. Surat keputusannya ada, tanggal berapa, nama yang menempati ada, huruf daftar nomor Masing-masing. terdaftar di Masih PU-nya ada semua, gitu loh. Makanya tanda bukti hak milik tanpa tanah. Jadi Karena nanti sertifikatnya terpisah, gitu. Kalau jadi satu komplek masing-masing rumah punya satu-satu. Punya satu-satu, Begitu kan? punya satu-satu. Hanya berarti punya satu Nggak bisa. Nggak Jadi bisa. berdiri masing-masing ya. Nggak bisa. Kalau saya di komplek Kodam 120 rumah ya 120 rumah. 120 nomor, Nomor. 120 surat. Itu berarti bisa dikatakan PU ini mencatat inventaris rumah Persis. negara. Persis. Ya, Semua Catat. aset negara, baik itu rumah maupun gedung, itu terinventarisir di di PU. Menteri PU. Kalau di situ tidak ada catatannya, berarti bukan punya Bukan punya pemerintah, Oke. bukan punya aset negara. Bukan aset negara. Nah, ini kan jadi konyol. TNI tidak pernah mau mendaftarkan Ya. komplek-komplek. Nah, kenapa tidak mau mendaftarkan?
Karena dalam sejarahnya, berdasarkan data yang saya punya, sampai dengan tahun 75, ya, yang namanya komplek TNI dari Sabang sampai Merauke, tidak ada uang negara yang dipakai untuk membangun. Oh, bangunannya ya. Bangunannya ya, Tapi bangunan. tanahnya. Nah, tanahnya nggak jelas kan, banyak yang okupasi. Oh, Iya. oke. Banyak tanah okupasi. Iya, iya, iya. Salah satu contoh nih yang saya bilang tanah okupasi, itu komplek Hankam Bintaro. Ya, komplek Hankam Bintaro itu ahli warisnya udah menang. Gitu. Sama kayak tanah di mana? Kelapa Gading, komplek Kodamar. Ada sebagian tanahnya yang dimenangkan oleh ahli waris. Tapi sampai hari ini tidak bisa dieksekusi. Gitu loh. Oh gitu. Jadi tanah itu nggak jelas yang milik TNI. Itu banyak tanah okupasi. Jadi Apalagi seperti yang ini ya, contohnya misalnya kan ada Jalan Keramat Raya, bekas rumah sakit Angkatan Darat. Begitu BOT pindah ke Taman Mini, nggak bisa dibangun lagi bang, karena tanahnya kan tanah Angkatan Darat. oh iya, Di situ sertifikatnya milik orang lain. Makanya Itu banyak kejadian di banyak kejadian. Nah, itu yang makanya kenapa saya bilang banyak tanah okupasi. Ya kita kan juga harus memaklumi, ya, pada saat terjadi kegentingan G30 SPK. Ya. Nah di situ tuh banyak tuh Cina-Cina yang apa? Yang kabur, Iya, iya, iya. yang lari Iya. pulang kampung ke Cina, gitu loh. Sehingga tanah-tanahnya ini tidak bertuan. Nah itu banyak yang apa? Salah satunya banyak yang diambil oleh TNI. Iya, iya, Nah, iya. kemudian dijadikan komplek-komplek, gitu. Jadi itu artinya saya mau masyarakat umum ini memahami bahwa sampai tahun 75 tidak ada uang negara yang digunakan untuk membangun komplek perumahan. Nah, cuman sekarang menjadi masalah komplek-komplek itu pakai nama kesatuan. Iya, masing-masing kesatuan. Masih karena saking korsa sama kesatuan Ya, ya, itu ya, luar ya. biasa gitu loh, mungkin lah. Jadi, wah, sama lah kayak saya komplek Hankam Selipi. Karena kita dulu di Hankam semua orang tua kita, mereka ya udah pakai nama Komplek Hankam. komplek Hankam Ya, Selipi. oke, oke. Padahal tidak begitu. Nah, salah satu contoh kayak orang tua saya. Orang tua saya itu dulu tinggal di Hotel Duta, di Hotel Des Indes, Indah, Iya. ya. ya, di Hotel Des Indes. Karena saat itu TNI tidak punya rumah, ya. TNI tidak punya rumah, Ya, ya, saya ingat itu. tidak punya Masa-masa rumah. itu. Nah, bapak saya tinggal di hotel, itu potong gaji. Jadi sebagian dibayar negara, sebagian dibayar sendiri, gitu loh, tergantung pangkat. Gitu. Nah, makanya ada istilah anak kolong. Ya. Gitu. Oh, Nah, gimana tuh anak kolong ini? Nah, jadi anak kolong itu Ceritanya karena bagaimana? kita tinggal di hotel, cuma dapat satu kamar, orang tua ibu sama bapak tidur di ranjang, Tempat tidur. di tempat tidur, anak-anak di kolong. Nah, Oh, itu ya istilah anak kolong. istilah anak akhirnya. kolong tuh itu gitu loh. Oh. Jadi anak-anak yang dulunya tidur tidur di kolong tempat tidur gitu loh. Keterbatasan lahan. Iya. Enggak, Lahan ini gampang. ini menarik ini karena selama ini kita bertanya-tanya kenapa anak kompleks itu disebut anak kolong, Iya ya kan? Asal katanya dari situ. Asal katanya sebetulnya. dari situ. Jadi kalau tentara sekarang anaknya disebut anak kolong ya nggak bisa, saya bilang. Udah nggak zaman ya. Udah nggak zamannya. Mungkin anak itu lahir udah pakai Mercy. Gitu. Iya. Iya kan? Menarik. Saya memang dulu punya om juga yang belakangan jadi Dandim di Jakarta Timur, Helmi namanya. Dia jadi anggota DPR. Itu tinggal di Losmen Jaya di Jatinegara. Jatinegara. Nah, Iya. begitu juga satu kamar. Iya, Ya betul. mungkin juga ada anaknya tidur di kolong. Iya betul. Oh, Iya. cuma dapat satu Baru kamar. ngerti saya. Nah, Baru ngerti saya. Nah, Oh, itu anak kolong ya. kemudian tahun 66 saat Pak Harto menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat, Menpangan, Iya, yang pangat. menjadi Menpangan, mengeluarkan surat perintah. Semua prajurit TNI tidak boleh lagi tinggal di hotel, losmen atau di wisma. Tahun 66. Iya. Ya. Nah, Berarti setelah G30S ya. setelah G30S, setelah G30S, karena Pak Harto udah menjadi Menpangan. Pangat ya. Dari Presiden Kosrat, masih Bung Karno ya kan? masih Bung Karno, Iya. masih Bung Karno. Nah, karena kan waktu itu Pak Yani meninggal, Iya. Pak Yani Iya. meninggal, Naik Pak Harto. naik Pak Harto.
Nah, Pak Harto tahun 66 itu mengeluarkan surat perintah. Semua prajurit TNI tidak boleh tinggal di hotel, losmen, wisma. Nah, kemudian saat akan keluar dari hotel, losmen, dan wisma, ada dua pilihan. Mau menerima uang atau rumah. Gitu. Kalau yang menerima uang, mereka beli rumah di luar. Tapi yang menerima rumah, jadilah tinggal di komplek. Gitu. Dan ada janji bisa dimiliki. Bukan. Yang Itu kalau yang dibangun zamannya Pak Umar. ya. Zaman Pak Umar. Ini Ya. bukan zaman Pak Umar. Ini zaman Pak Harto. Sebelumnya berarti ya. Ya. Nah, akhirnya bapak saya memilih rumah. Nah, uang pesangon yang 750.000 ini tahun 66 dibangunkanlah rumah. Oh, berarti rumah itu dibangun oleh oleh si oleh Hankam. yang dikasih ya. Oleh Hankam. Tapi uangnya uang pesangon. Iya, maksudnya Prajurit. berarti uang milik kita dong. Iya. Bukan uang negara. Bukan uang negara, gitu loh. Jadi Hotel Des Indes memberikan pesangon ke ke penghuni. Ya. Nah, penghuni minta rumah. Nah, waktu itu dan Maksudnya kormanya biaya untuk Hotel Des Indes Yes. dijadikan untuk membangun rumah. Nah, itu zamannya dan kormanya Pak Herman Saran Sudiro almarhum. Iya. Dibangunkanlah rumah. Makanya rumah yang dibangun itu dari kayu. Bukan rumah permanen. Ya. Rumah semi permanen. Jadi kayu, bawahnya ubin, gitu. Itu hanya 2 kamar, saya ingat. Jadi 2 kamar, ruang tamu, ruang makan, sama dapur jadi 1. Oke. Gitu. Ya. Sederhana lah. Sederhana. Karena memang hanya dari uang itu kan. Iya, gitu. Nah, itulah dibangunlah rumah. Nah, kemudian kan jadi pertanyaan sekarang. Rumah itu punya siapa? Iya. Betul nggak? Betul. Rumah itu punya siapa? Orang dibangunnya dari uang pesangon bapak saya. Ya kan harusnya jadi rumah bapak saya. Iya. Bukan punya TNI, orang bukan uang TNI kok, bukan uang negara yang dipakai ngebangun. Gitu. Makanya saya bilang kalau TNI mengatakan rumah bapak saya rumah TNI, ya saya minta yang nerima uang juga ditetapkan rumahnya juga rumah TNI, milik TNI. Baru itu namanya adil. Iya. Betul nggak? Betul. Iya kan? Betul. Iya. Dan mestinya tercatat dong di PU. Nah, itu Ya kan? Kalau itu itu. rumah TNI berarti tercatat di PU kan? Harus tercatat di PU. Kayak begitu. Nah, kemudian tahun 72 ini sisa-sisa nih. Sisa-sisa dari penghuni hotel, losmen, sama wisma. Nah, ini pada saat kasatnya itu Pak Umar Wirahadikusuma. Pak Umar kasar. Pak Umar udah kasat. Keluarlah 72 ya. Keluarlah surat keputusan kasat. Nah, kemudian tahun 72 tahun 72 ada lagi. Zamannya Pak Umar Wirahadikusuma itu menjadi kasat. Tahun 72. Nah, surat ST Kasat yang 72 yang zaman Pak Umar ini yang seperti Kang Deden bilang tadi, gitu. Dibangunkan rumah sederhana yang nanti setelah 10 tahun bisa dimiliki. Setelah 10 tahun, ya, bisa dimiliki. Nah, itu dibangunnya juga begitu. Ada yang dari uang pesangon ditambah dari uang koperasi Angkatan Darat. Iya. Uang operasi. Maksudnya Koperasi. Koperasi. Dan uang kesejahteraan prajurit. Artinya apa? Artinya bukan uang negara yang dibangun. Iya. Nah, kalau di Jakarta itu saya kasih contoh komplek sederhana Cijantung. Itu begitu ya. Modelnya. Sama komplek sederhana Rempoa. Nah, itu Cijantung, komplek sederhana Cijantung, ya. Sama Rempoa ini dibangun pakai kasat nih, sama yang di Bintaro. Komplek Angkatan Darat di Bintaro. Iya. Dia tuh kalau saya nggak salah tuh dia sebelah-sebelahan dengan Yon Armet Artileri Medan Sedang.
yang di Bintaro itu. Ya, ya, ya. Itu pakai STK SAT gitu. Itu tuh rumah itu bukan rumah benar-benar rumah sederhana. Itu tembok ini, Bang. Kalau kita gini pakai jari, merudul. Merudul Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Nah, itu kan Merudul. waktu itu zamannya semen masih mahal, Pak. Pakai Nah, kapur. Ya memang Jadi kalau kena dulu air pakai merosot. dulu kan ngebangunnya itu Jadi kalau apa namanya kapur, Ya. tanah, sama pasir, kan begitu. Nah itu atapnya itu dari bedek, Ya. bedek apa namanya? Seng. Bukan seng, bambu itu loh. Anyaman gitu. Anyaman bambu itu. Bambu itu yang apa? Bambu kayak dari bambu. Iya, iya, yang Iya. anyaman. Yang Bambu. anyaman. Iya, Nah iya. itu atapnya tuh pakai bambu, gitu loh. Gitu. Dan zaman dulu nggak ada listrik. Kita dulu tuh namanya ininya airnya tuh pakai Pompa dragon. dragon. Yang kocok-kocok-kocok. Oh, kayak Iya. begitu. Atau sumur. Pakai Enggak, ada tiga. semua, Oh, enggak. pakai dragon. Pakai dragon. Pakai dragon. Ah, itu saya dulu kebagian tuh. Saya kebagian pokoknya kebagian Iya, isi iya. apa? Tangki air. Iya, iya. 2 biji lagi. Wah, itu jam sore tuh kayak begitu. Tapi kan Wah. Selipi tanahnya airnya bagus. Kalau di Kodam parah. Di Rawa. di Kita Selipi ini lebih pernah parah kita lagi sana karena ya. di Selipi itu tanah ini, tanah apa? Bekas sawah. Oh iya, itu biasanya Itu kalau bekas sawah baunya itu setengah ya. mati. Iya. Betul. Kalau Baunya bekas sawah setengah mesti mati. begitu. Baunya setengah mati. Airnya tidak Karena bisa lumpur diminum. kan. Iya, airnya nggak bisa diminum. Wah, itu kayak begini tuh olahraga kita. Pakai dragon. Iya, iya, iya. Kayak sekarang Sandio kan. Nah, jadi begitu pembangunan di komplek-komplek TNI di seluruh Indonesia itu ada yang dari uang pesangon hotel, ada juga yang dari kesejahteraan prajurit, gitu. Intinya bukan uang Bukan dari uang negara. negara, bukan Iya. uang negara. Nah, sama itu kayak komplek Geger Kalong Bandung. Oke. Nah, Geger Kalong Bandung itu kesejahteraan prajurit. Jadi ada rumah yang dibangun, ya, dengan perintah waktu itu Pak Gatot Subroto. Pangdam. Bukan, Atau apa KSAD. namanya? Kasat tuh. Kasat. Jenderal Gatot Subroto. Kasat, ya, tahu. Jenderal Gatot Subroto. Jenggot. Yang jenggot. Hmm. Jadi pada saat prajuritnya akan perang, disuruh bikin rumah. Jadi kalau nanti di dalam medan perang ini meninggal, keluarganya udah punya Keluarganya rumah. udah punya rumah. Gitu loh. Nah, sekarang bikin Itu, rumahnya itu bukan pakai uang TNI loh. Ngebangunnya itu. Pakai uangnya kesejahteraan prajurit. Oh, uang kesejahteraan prajurit tapi dari negara kan? Bukan dong, dari potongan gaji. Oh. Gitu. Nah, kemudian ada juga yang dibangun dengan uang hotel. Ya, ya, Ya. ya, ya. Kemudian ada juga yang dibangun yang menggunakan APBN. Jadi ada 3 tipe nih di Geger Kalong Bandung. Ada yang dari kesejahteraan, ada yang hotel, ada yang memang dibangun oleh APBN. APBN. APBN berarti rumah negara. Rumah dong. negara. Nah, itu juga mesti tanda tanya. Kenapa? Kenapa? Didaftarkan nggak? Artinya gini, jangan kita mengatakan itu dari APBN rumah negara, oke, dibangun oleh negara. Cuman sudah sesuai nggak Dengan peraturan. dengan peraturan bahwa itu menjadi rumah negara? Ada inventarisnya di. Ada terdaftar di di PU. Kementerian PU, gitu loh. Termasuk yang ada pendaftar di IKN, investasi. Nah, IKN jadi negara. gini, Itu kaitannya gimana? jadi IKN? gini. Investasi Setelah IKN. nanti keluar tadi pendaftaran dari PU, dari PU, ya, kemudian diserahkanlah ke Menteri Keuangan. Jadi waktu mendaftarkan ke Menteri PU, itu yang didaftarkan itu rumah dan tanah. Gitu ya, rumah dan tanah. Gitu. Nah, nanti setelah keluar dari PU, dapat nomornya, ya, diserahkanlah ke Menteri Keuangan untuk dimintakan surat keputusannya penetapan rumah negara sebagai aset negara. Iya. Karena menggunakan APBN. Ya terserah, karena ngebangun itu bisa dari APBN, bisa hibah, Ya, ada bisa dikasih, jadi macam-macam gitu loh. Tapi kan rumah dan tanah ini kan bisa berbeda pemiliknya. Oh iya, Iya kan? Betul. Nah, bagaimana itu
mekanismenya di PU dan di keuangan. Apakah Nah. gimana tuh? Setelah diserahkan ke Menteri PU, nanti ada surat keputusannya itu ada 2. Buat rumah Buat sendiri, rumah sendiri, buat tanah buat sendiri. Oke. gitu. Nah, dengan surat keputusan itu berarti sudah terdaftar Ya, di Dirjen Kekayaan Negara KKN. bahwa itu sebagai aset negara. Hmm. Gitu. Nah, setelah keluar surat keputusan dari Menteri Keuangan, diterima kembali oleh Menteri Pertahanan atau menteri-menteri yang lain, barulah bisa diterbitkan yang namanya surat izin penghunian, gitu loh, Bang. Yang jadi Jadi masalah sekarang semua orang ini yang menempati itu harus punya surat izin penghunian. Oke. Yang jadi masalah adalah waktu didaftarkan ke PU, Ya, kan surat tanah dengan surat bangunan berbeda, ya, ya kan? ya. Kalau bangunannya dibangun oleh dana kita sendiri itu bagaimana? Itu kan tidak termasuk dalam aset negara. Nah, kan masalahnya yang uang kayak ini kan contohnya kayak kompleks kayak bapak saya nih ya. Kan uang pesangonnya dikoordinir oleh Dankorma. Ya. Jadi yang membangunkannya juga Korma gitu loh. Oke. Ya. Korma yang membangunkan gitu loh. Makanya di situ ininya apa? Rancunya. Karena uang ini diterima oleh Dankorma oleh Hankam, ya. diterima oleh Hankam, kemudian dibangunkan, jadi seolah-olah punya Hankam gitu. Padahal uangnya bukan uang Hankam. negara, gitu. Dalam hal ini CQ, kalau dulu kan Dep Hankam ya, bukan Depan, dulu Dep Hankam. Gitu. Nah, karena yang dibangunkan ini besar, banyak, pada menempati, akhirnya untuk mempermudah dikasihlah nama komplek Hankam Sleepy gitu loh. Situasi dan kondisinya juga. Nah, karena kebanggaan sama Korsa lah, nggak punya ini apa-apa gitu. Dan situasi Tapi kan bagaimanapun pencatatan di PU itu kan tidak tercatat sebagai milik negara, Nah, betul, rumahnya. Betul, tidak. Jadi kalau misalnya TNI mau klaim itu sebagai rumah Hankam atau rumah Kodam atau rumah apapun yang lembaga TNI, dia harus tunjukkan dulu bahwa itu tercatat di Betul. Betul. Saya sederhana kok. Kalau TNI mengatakan ini rumah saya, saya aja bilang mana buktinya, surat penetapan golongannya, ya. Habis setelah mana surat penetapan golongannya, mana huruf daftar nomornya dari PU, ya. Sebagai bukti itu sudah terdaftar. Kemudian mana surat keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan ini menjadi aset negara berupa rumah negara, kekayaan negara itu, gitu loh. Ya. Ini menarik nih, dan saya yakin ini banyak kasus begini ini yang menjadi tidak jelas ya, sehingga si pemilik rumah menjadi tidak punya kepastian hukum. Ini milik gua apa bukan ini, kan gitu kan? Iya. Saya kira ini penjelasan yang mudah-mudahan akan banyak diserap oleh masyarakat ya, dan sehingga mereka bisa menghadapi apapun juga klaim dari lembaga pemerintah. Betul. Ya kan? Betul. Jadi artinya gini, kenapa saya hanya bicara rumah? Karena yang namanya rumah negara ini tidak saja hanya di lingkungan TNI. Ya. Betul. Tapi di lingkungan instansi pemerintah lainnya. Iya. Jadi maksud saya, apa sih yang namanya rumah negara? Kenapa sih disebut rumah negara? Kan begitu. Iya. Jadi saya tidak mau lagi menggunakan istilah rumah dinas. Udah dihapus kok. Ya. Berarti kalau ada klaim rumah dinas itu pasti bullshit udah. Ah, itu udah bohong tuh, udah pasti. Oke. Artinya udah nggak benar. Bukan artinya nggak benar itu karena mereka mau mengaburkan. Iya. Gitu loh. Ini yang paling bahaya. Ini bahaya. Ya. Nah, sekarang saya sih bukan suuzon ya. Kenapa sampai hari ini TNI tidak mendaftarkan atau instansi-instansi lain tidak pernah mendaftarkan rumahnya sama tanahnya pada sebagai aset negara. Sebagai aset negara. Nah, ini kan jadi tanda tanya. Ya. Oke. Ini kan jadi tanda tanya gitu loh. Ini bisa liar di pikiran Oh, kita ini aja. jadi bola liar gitu loh. Iya. Iya kan gitu. Udah. Dan saya kira memang ini pemerintah harus cepat menetapkan hal ini supaya tidak resah. Karena sebagian besar kan
yang di kompleks-kompleks, bukan hanya kompleks TNI ya, Ya. seperti kompleks Bulog, kompleks dalam negeri segala itu kan mereka resah semua. Iya. Kepastian hukum tentang rumah yang mereka tempati itu tidak ada. Iya betul. Tidak jelas ya. Ya sama lah kayak gini aja Bung Indra. Sekarang ini Bung Indra sama Kang Den, yang paling simpel dan sederhana. TNI sampai hari ini selalu mengatakan mereka kekurangan rumah. Ya. Mereka selalu kekurangan rumah. Saya pernah rapat sama waktu itu Dirjen perlengkapan lah ya, prasarana, Brigjen Margono. Waktu itu sama Pak ininya saya rapatnya sama Sekjen Wantanas almarhum, Letjen sama namanya, aduh saya lupa. Itu ditanya berapa kebutuhan rumah untuk TNI, nggak bisa jawab. Ya. Ini kan jadi lucu. TNI mengatakan saya kekurangan rumah. Tapi nggak tahu Butuh rumah, tapi tidak tahu butuhnya berapa. Jumlah rumahnya sendiri nggak tahu ada berapa gitu loh. Terus bisa bilang saya butuh rumah. kan mestinya kan dia tahu jumlah rumah TNI cuma ada sekian, anggotanya aktif ada sekian Ya. kan. Nah ini masih kurang kan begitu kan? Iya. Mestinya kan? Supply demand. Supply and demand. Nah, ini saya tuh kadang-kadang suka bilang ini konyol gitu. Iya. Sekarang nih kalau Bung Indra pergi ke Malang, di Malang itu banyak rumah yang di bawah Kodam Brawijaya. Di Malang itu banyak rumah-rumah negara, ya, yang hancur, kosong terus karena kosong itu jadi hancur gitu loh. Iya. Nah, terus kemana? Nah, makanya kenapa saya bilang tidak konsisten, karena di dalam peraturan pemerintah nomor 40 tahun 94 itu, ya, itu di salah satu pasalnya itu, di pasal 13 itu disebutkan ada hak dan kewajiban, gitu loh. Nah, kita ini sebagai penghuni rumah negara harus membayar uang sewa rumah negara, ya. Nah, yang menentukannya siapa? Menteri PU. Sebagai pembina rumah negara, Menteri PU yang menetapkan angkanya. Nah, itu harus ada tertulis di dalam surat izin penghunian. Gitu loh. Ya. Jadi dalam surat izin penghunian itu ditulis nama penghuninya siapa, rumahnya di mana, terus pengikutnya siapa aja, istri sama anak, gitu loh. Terus di situ sebutan wajib-wajibannya untuk ini untuk penghuni. Masing-masing. Di bawahnya itu ada HDNO-nya, huruf daftar nomor sama biaya sewa per bulan. Nah, biaya sewa per bulan inilah yang digunakan untuk pemeliharaan. Nah, begitu. Jadi pemiliknya memelihara ya. Oh iya dong. Jadi kalau nggak ada pemeliharaan dari instansi, kita melihara ini berarti kita pemiliknya kan? Iya begitu kan? betul. Nah, itu kan Logika, iya. itu amanat undang-undang gitu loh, undang-undang perbendaharaan negara Iya. sama undang-undang pemukiman dan wilayah gitu. Iya. Ini ada instansi tidak pernah melihara, tidak pernah memungut pembayaran Nah. sewa, tiba-tiba mengatakan itu milik dia. Nah, itu dia. Gitu loh. Iya, Nah, iya. ini yang lucunya lagi adalah ini yang rumah-rumah tua, Pak. Ya. Bung Indra ya, Iya. yang dibangun Belanda. bukan zaman-zaman tahun dari 66 lah katakan Oh, gitu ya. Dari 66 ini kayak kompleks Mur Batu, Iya. kompleks saya itu jam tahun 69 baru udah selesai ya. Kita 64 ya. 4 ya. Dari pertama menempati sampai hari ini tidak pernah ada bantuan. Ya, tidak pernah diberi uang biaya pemeliharaan. Tidak ada. Ya. Padahal amanat aturan itu udah jelas. Sewa rumah itu untuk apa? Untuk biaya pemeliharaan gitu loh. Tidak ada. Nah, terus sekarang rumah ini masih tetap berdiri kokoh. Pertanyaan siapa yang melihara? Nah, Penghuni. kan penghuni begitu ya. Nah, penghuni kan begitu. Nah, kemudian rumah ini semua komplek ya,
di seluruh Indonesia sudah tidak ada lagi yang bentuknya seperti semula. Semua sudah berubah. Nah, di dalam peraturan pemerintah itu sudah jelas, baik itu peraturan pemerintah maupun undang-undang permukiman gitu ya. Tidak boleh, penghuni tidak boleh merubah sebagian atau seluruh bentuk bangunan. Tidak boleh. Tapi semuanya berubah. Dan tidak ada teguran. Nah, itu. Ya. Pertama tidak ada teguran, kedua minta izin nggak waktu ngebangun. Iya. Ya nggak? Iya. Betul. Kalau tidak ada izin, lah terus gimana? Terus mereka mengklaim ini punya saya. Iya. Ya nggak? Betul. Iya. Ya kan Jadi Ya, konyol. satu pihak aja. jadi konyol kan. Iya. Kok giliran bagus dia bilang ini rumah TNI. Gitu loh. Padahal dia nggak ada Iya, kan? Nah, sekarang kalau Bung Indra datang lah, nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh. Datang aja ke kompleks Jantung 2. Itu udah kayak kita masuk ke Pondok Indah. Sama di Di komplek Kodam Sumur Batu juga begitu. Itu udah minimalis. Uangnya ngebangunnya bisa miliaran. Apa iya? Itu Negara mau membangun rumah dengan nilai miliaran, gitu loh. Nah, terus peraturan Menteri PU-nya dikemanain? Kan Menteri PU itu jelas untuk rumah negara golongan 1, luas tanah berapa, ada luas bangunan berapa, udah ada semuanya gitu loh. Apa namanya? punya perincian masing-masing. Aturannya gitu loh. Ya. Nggak bisa semena-mena seenaknya ngebangun rumah gitu loh. Ya. Nah, kalau mereka bangun kayak rumah minimalis gitu, rumah-rumah mewah, perlu bayangin ada rumah yang ada kolam renang di dalamnya. Itu katanya rumah dinas ya. Nah, Iya. rumah negara. Rumah negara. Jangan dia rumah dinas, saya nggak mau. Rumah negara. Harus rumah negara, gitu loh. Dari mana ada kolam renang di dalam rumah? Ya. Gitu loh. Oke, saya kira ini udah cukup mencerahkan ya apa yang Kang ungkapkan nih ya. Jadi mudah-mudahan juga pemirsa bisa memahami ini. Dan mungkin Kang Deden yang sering mengalami dan pernah juga mengurus hal ini. Yalah. Di Sumur Batu, bagaimana pengalamannya? Ini pengalamannya kan antara TNI dengan warga ya, intinya itu. Iya. Jadi beda rasa ini berpotensi untuk jadi permusuhan. Iya. Hal ini yang mengkhawatirkan semua pihak, termasuk anak dan cucu dan keluarga besar TNI. Kondisi ini seharusnya tidak perlu terjadi karena rumah negara adalah persoalan negara, bukan persoalan TNI yang tadi katakan. Iya. Nah, di TNI itu adalah modal utama bangsa. Persatuan dan kesatuan seluruh unsur adalah keharusan. Kasus rumah negara tidak menjadikan persatuan kesatuan di antara keluarga besar TNI terkoyak. Ya. Justru karena rumah negara harus dapat dijadikan titik tolak untuk mempersatukan kembali keluarga besar TNI dengan TNI itu sendiri. Saya pikir itu penting sekali sesuai dengan amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Salah satunya hak milik nasional yang masih utuh harus tetap utuh adalah TNI. Jadi ada kaitannya dari atas saya cerita sedikit. Nah, itu saya setuju, Kang Den, sama Kang Deden saya setuju. Cuma sekarang bagaimana kita mau bicara yang seperti itu? Ya. Kalau di kita sendiri masih ada diskriminasi. Betul. Gak usah jauh-jauh sebagai contoh. Fahri Hamzah Triakudu, ya, mantan Menteri Pertahanan, mantan Kasat. Di Cijantung 2 itu dia punya 4 rumah dijadiin 1. 4 atau 3? 4. Udah 4 sekarang. 4 rumah. Saya tahu 3 itu. 4 rumah. Tempat latihan Itu kan. didapatkan pada saat masih aktif atau Kenapa? pada Pada saat saat aktif. Ya, 4 rumah jadi 1. Padahal jelas sekali amanat aturan itu, setiap orang hanya boleh memiliki 1 rumah negara. buat TNI aktif? Bukan buat TNI. Semua, baik itu TNI maupun ASN. Di ASN. Ya. Katakan sekarang suami istri, saya dapat rumah negara. Istri saya juga ASN, dapat rumah negara.
kemudian tinggal di dalam satu kota. Iya, iya. Nggak boleh. Harus pilih siapa yang mau, Iya, iya. suami atau istri yang dapat. Oke. Nah ini bayangin 4 rumah jadi 1. Gila ya. Mungkin bukan hanya Pak Riyamizat aja Ya kali mungkin ya kayak sekarang Teddy Laksmana juga kayak begitu. Ya, ya, Ya. Mantan Pangdam Jaya yang terakhir jadi Wakabin ya. Ini juga kayak begitu, 2 rumah jadi 1. Berarti Sementara yang putra putri diusir karena dianggap tidak punya hak. Ya. Gitu. Padahal kalau kita bicara amanat, undang-undang, peraturan di lingkungan TNI kan tidak ada nih di komplek ini yang rumah negara golongan 3. Ya. Semuanya rumah negara golongan 2. golongan 2 maksudnya apa tuh, Pak? Nah, jadi kalau rumah negara golongan 2 ini adalah rumah negara yang diperuntukkan menunjang operasional kantor. Gitu loh. Berarti rumah dinas dong. Rumah negara, Rumah negara. rumah negara, Oh, rumah negara. rumah negara, Rumah negara. rumah negara ya, golongan 2. Nah, rumah negara golongan 2 itu hanya untuk yang aktif. Jadi katakan kalau di TNI, Purnawirawan, Warakauri juga sudah tidak punya hak untuk menempati. Begitu. Kalau rumah negara itu. Kalau rumah negara golongan 2, ya. Nah, terus kan alasannya kan kebijakan atasan, kebijaksanaan atasan. Saya bilang, kalau kebijaksanaan itu ada jangka waktunya. Katakan pada saat pensiun, yang bersangkutan belum punya rumah. Nah, kemudian institusi memberikan kebijaksanaan. Oke, saya kasih waktu 2 tahun. Setelah 2 tahun harus keluar. Gitu. Diberi kesempatan untuk nyari Diberi rumah. kesempatan untuk nyari rumah atau ngebangun rumah. Setelah 2 tahun keluar. Ini kan enggak sampai dua-duanya meninggal. Setelah dua-duanya meninggal, anak-anaknya harus keluar. Gitu loh. Ya kalau punya rumah, kalau nggak punya rumah, ya kan jadi gelandangan. Tapi kan kebijakannya berarti baik dong buat Purnawirawan. Kebijaksanaannya baik, tapi karena sampai meninggal jadi nggak baik. Pelaksana ya. Oh iya, itu kan jadi diskriminasi. Diskriminasi ya. Jadi diskriminasi dong. Diskriminasinya di mana? Ya diskriminasinya kenapa kalau boleh sampai meninggal yang anak-anak Nggak boleh. nggak boleh. Padahal bagian dari keluarga gitu. Nah, padahal Purnawirawan Warakuri sendiri secara aturan itu nggak boleh. Oh, aturannya. Ya. Aturannya loh, Aturan. kita bicara aturan, nggak boleh gitu loh. Ya kalau kayak begitu caranya, kalau gitu bikin aja TNI peraturan pada saat penerimaan prajurit atau penerimaan akmil. Semua warga negara Indonesia yang akan menjadi prajurit TNI tidak boleh menikah. Kenapa? Lah, karena kalau dia punya istri, punya anak, terus anaknya jadi gelandangan diusir. Kan artinya gini, Iya, iya. banyak TNI, banyak prajurit TNI juga yang jujur. Ya. Banyak prajurit TNI yang jujur. Mungkin lebih banyak kali ya. Ya. Nah, sekarang gini lah, Bung Indra datanglah ke mana? Ke komplek-komplek gitu, ya bisa lihat rumah-rumah baru itu. Itu rumah-rumah mewah. Yang menurut saya kok nggak elok, tidak pantas. Gitu loh. Kalau mereka punya uang miliaran, kenapa nggak bangun di luar? Gitu kan? Iya kan? Iya. Kenapa harus di dalam komplek? Gitu. Jadi memang TNI hari ini itu beda dengan TNI angkatan orang tua kita yang angkatan 45. Gitu. Nah dulu orang tua kita ini di garasi itu mobil cuma 1, mobil dinas. Pangkatnya udah letkol baru dapat. Kenapa? Letkol baru dapat gas. Bapak saya Bandung. Bapak saya aja waktu brigjen itu pakainya Toyota Canvas. Toyota Canvas. Belum mantap. Bukan hardtop, Toyota Canvas, brigjen loh itu. Tapi kan mungkin zaman itu memang negara kita belum kaya kayak sekarang, Pak. Jadi mungkin mampunya baru begitu gitulah. Betul. Artinya apa? Ya. Artinya orang tua kita sudah memberikan contoh, tauladan. Gitu. Jadi mereka selalu mengatakan lebih mahal seragam saya daripada gaji saya yang saya terima.
Bapak saya selalu ngomong gitu. Seragam yang papa pakai ini lebih mahal dari gaji yang papa terima. Maksudnya apa? Artinya apa? Artinya bahwa seragam ini harus dijaga karena itu nggak ada nilainya. Maksudnya itu. Jadi Maksudnya, saking mahalnya jadi. iya iya iya. Jadi kalau berlomba-lomba di dalam kompleks adu kaya, Nah, iya. jadi ini seragam ini mahal harganya dia bilang. Itu tidak karakternya TNI kayak begitu ya. Nah, ini mau pakai seragam kayak begini, itu perangnya berapa puluh tahun dia bilang. Ada perang gerilya, perang kemerdekaan, ada agresi, baru bisa jadi seragam kayak begini. Jadi seragam ini bukan ujuk-ujuk apa, Ya, ya. jadi gitu loh. Ini ada sejarahnya seragam ini bisa dipakai gitu. Nah artinya itu, seperti yang Bung Indra tadi bilang, ya beda. Ya memang kita juga memahami gitu ya. Pendapatan tentara dulu sama sekarang jauh berbeda. Tingkat kesejahteraannya juga berbeda. Gitu. Tapi apa iya harus diperlihatkan gitu. Karena di komplek itu banyak sekali yang angkatan 45 masih tinggal di komplek. Ya. Masih banyak gitu loh. Nah terus kalau mereka yang udah tidak hormat sama seniornya, terus mau jadi apa negara ini? Mau jadi apa bangsa ini? Jadi ucapan Bung Karno jas merah itu hanya ucapan jempol aja, omong kosong. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu intinya. Saya ingin cerita Kang Deden di Sumber Batu. Itu kan rumah yang purnawirawannya diusir, ya kan? Ada yang dikasih uang, ada yang cuma seadanya. Tapi begitu dibangun oleh yang katanya masih berdinas, rumahnya sudah mewah-mewah. Pertanyaannya sekarang, apakah betul itu penggantinya itu memang aktif, TNI aktif? Kok bisa kayak begitu? Tapi kenyataannya sekarang yang tadi dikatakan dia begitu membangun, sebelum kemudian pensiun, dia udah pada banyak yang pensiun di komplek Kodam. Betul Kang Den. Jadi gini sebetulnya kan, itu yang saya bilang, ada yang namanya Adam. Gitu loh Bung Indra. Saya ngebangun di Sumber Batu itu. Sumber Batu itu luar biasa itu. Sekarang jadi tiba-tiba saya lihat itu sekarang udah jadi komplek Pati Mabes TNI AD. Gitu loh. Dari mana sejarahnya itu jadi komplek Pati Mabes TNI AD? Tiba-tiba ujuk-ujuk kayak begitu. Dan kalau kita masuk, itu rumah mewah semua. Bung Indra, itu rumah mewah semua. Pertanyaan saya itu yang membangun siapa? Uangnya siapa? Iya nggak? Sekarang katakan dia ngebangun, harganya 4 miliar. Iya, di atas 2M lah. Rata-rata 3 miliar. Sementara mereka tuh 4-5 tahun lagi pensiun. Ini malah udah banyak yang pensiun. Nah itu dia, katakanlah 4 tahun atau 5 tahun lagi mau pensiun. Dia ngebangun rumah 4 miliar. Nah terus dia kerja dari awal jadi prajurit Sampai dia. dari letnan 1, dari letnan 2 sampai ke pensiun. Itu dia bisa nabung berapa? Kan begitu. Indra. Oke, itu kan suuzon kita ya kan. Ya, Nah, betul. sekarang pertanyaan saya adalah, kalau itu memang dia untuk yang berdinas, berarti begitu dia pensiun dia harus tinggalkan dong itu rumah. Oh iya, Karena itu milik negara kan. betul, Iya. persis. Nah, kenapa dia ikhlas meninggalkan rumah yang dengan biaya besar itu? Apakah Itu begitu? kan yang menjadi tanda tanya. Itu. Itu yang menjadi tanda tanya, Bung Indra. Apakah setelah itu menjadi milik dia gitu ya? Ya. Karena kalau baca Permenhan nomor 13 tahun 2018, ini juga purnawirawan juga tersingkirkan gitu loh. Ya. Jadi memang ini lingkaran setan, Bung Indra. Ya. Lingkaran setan. Kalau begitu tampaknya di sini bukan institusi yang bermain. Ya. Bukan institusi resmi yang menyebabkan itu menjadi demikian. Ini Lebih banyak oknum kalau saya berpikir. Oh iya. Sudah pasti itu, Bung Indra. Sudah pasti. Karena kalau kita baca Permenhan, ya, Permenhan nomor 13 tahun 2018 yang mengacu kepada PP 40 tahun 94, ya, sebetulnya bagus gitu loh. Bahwa institusi itu, instansi itu ingin mengamankan. Tapi kemudian di lapangan menjadi apa?
penerapannya berbeda gitu ya. Penerapan berbeda. Nah ini juga kan artinya apa? Artinya ada oknum yang bermain. Ya. Dengan memanfaatkan jabatan dia saat itu. Nah, Kekuasaan. Ini menarik ini. Kekuasaan. itu. Dan ini harus dibongkar. Oh iya. Iya. Gitu. Nah sekarang mereka bilang katanya nggak ada lahan. Sekarang nggak usah jauh-jauh, Bung Indra. Tebet green gitu, green Tebet tuh. Itu karena punya Kostrad. Ya, green Kostrad. Kenapa dia harus bikin mall? Lapangan golf. Oh, Itu di Halim. mau di Halim, mau di Pangkalan Jati. Iya nggak? Akhirnya kan sebenarnya peraturan nggak boleh dikomersilkan, kan ada yang kita juga warga yang tinggal di komplek itu nggak boleh Nah, dikomersil. itu dia makanya kan dengan undang-undang apa? Undang-undang pertahanan yang baru. Kan TNI tidak boleh berbisnis. Iya. Makanya yang berbisnis bukan TNI, tapi koperasinya gitu loh. Iya. Nah, pertanyaan saya pengalian aset ke koperasi ini sudah sesuai aturan atau tidak? Kan gitu. Iya. Ada nggak persetujuan Menteri Keuangan pengalihan aset dari aset katakan TNI AU gitu ya kepada koperasinya? Indo Koperasi Angkatan Udara Indokopaunya ada nggak? Gitu. Iya. Kenapa jadi lapangan golf? Kenapa nggak dibikin perumahan untuk prajurit yang mau pensiun? Iya. Padahal kan ada Asabri. Ya kayak Bung Indra tahu sendiri, uang Asabri dikemplang, dikorupsi, digelapkan, berapa triliun, berapa puluh triliun. Sampai Gitu loh. sekarang nggak ketahuan. Sampai sekarang nggak ketahuan, nggak jelas juntrungnya. Padahal Asabri itu salah satunya, selain untuk ya, katakan untuk pensiun, tunjangan hari tua, kesehatan, itu juga ada uang perumahan di situ. Jadi Gimana kayak- Kang Dedan? Gimana? Masih ada yang Enggak, ya ini yang tadi masalah pensiun ya. Kita kan ada peraturan terbarunya 14009. Bukan peraturan, ST surat kasar. Bagi prajurit TNI Angkatan AD yang pensiun mulai tahun 2010 supaya segera mengembalikan rumah dinas kepada TNI saat masing-masing dan diberikan tengah waktu selama 6 bulan setelah pensiun harus sudah mengembalikan pengosongan. Pada yang mereka yang sekarang tinggal di Kodam itu kan udah lebih 6 bulan. Apa mereka nggak tahu peraturan ini? Nah, kalau ini kan udah dicabut. Yang mana ya? 1409 udah dicabut. Dicabut dengan Sama 1555. 155 kan sebelumnya. Oh enggak dong. 14 ini kan 1409. 2010. Ah, 155. 2010 juga. Oh iya, 2010 juga. Iya. duluan mana? Duluan yang 1409. 14. Jadi dulu 1409 George Toishita membuat ST Kasat 1409 yang mengatakan semua prajurit TNI Angkatan Darat yang sudah pensiun harus keluar dari rumah. Nah, waktu itu menimbulkan keresahan di seluruh Indonesia. Kita melakukan protes. Nah, karena protes yang keras ini, karena bukan hanya putra putri, tapi seluruh purnawirawan turun, Ikut turun. akhirnya dicabut, diganti dengan ST Kasat 1555. Bunyinya? Bunyinya diperbolehkan sampai meninggal salah satu. Tapi di sini kan masih disebut istilah rumah dinas. Padahal kan Itu saya bilang, semuanya sampai hari ini, semua surat yang berkaitan dengan rumah negara, TNI itu selalu mengatakan rumah dinas. Gitu. jadi ini sepihak ya. Sepihak. Makanya sekarang sama kayak orang-orang bicara SIP. SIP itu dalam arti yang benar adalah surat izin penghunian. Tapi TNI ini, Angkatan Darat, itu macam-macam, tiap daerah bisa beda-beda. SIP itu bisa jadi surat izin penempatan, surat izin perumahan. Gitu. Udah saya semau-maunya aja. Dia menggunakan singkatan itu gitu loh. Padahal kalau bicara PP 40 tahun 94 yang namanya SIP, SIP itu surat izin penghunian. Iya. Gitu loh. Betul. Ada yang namanya surat izin menggunakan rumah. Tergantung
wilayahnya mau pakai istilah apa gitu loh. Tergantung di atasnya. Nah, tergantung di atasnya. Hanya saya belum ketemu aja yang menggunakan bahasa daerah. Gitu. Ya kan, Iya, iya. semuanya masih untungnya masih pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi Kang Deden tadi gimana tuh yang Iya, rupanya hanya berapa bulannya sama. nggak Bulannya kan hanya berapa hari lah. Hanya berapa hari lah. jadi itu nggak berlaku lagi ya? Nggak berlaku lagi 1409 gitu loh. 1409 nggak berlaku, diganti sama 1555. Iya, iya, iya. Nah itu yang jadi Hanya itu yang berapa hari seminggu. jadi itu yang saya bilang Bung Indra, di TNI ini banyak apa? Banyak siluman. Kalau ASN banyak tikus ini. Nah, siluman ini bisa. Iya, iya, iya. Artinya Tapi kalau melihat begitu kayaknya ini menggambarkan suasana pemerintahan kita saat ini kayaknya. Semua yang terjadi ini. nah, Iya kan? Artinya amburadul ini bukan hanya di satu dua lembaga, hampir di semua lembaga. oh iya. Nah, jadi gini Bung Indra. Saya punya data yang konkret. Ya, data yang valid. Sampai dengan zaman SBY, penggusuran itu sedikit sekali. Dan itu semuanya memang sesuai prosedur. Artinya sesuai prosedur itu bahwa mereka sudah melanggar. Ya. Sudah melanggar berat. Ya. Nah, yang zamannya sekarang nih, 2014 mulai. 2014, itu luar biasa. Itu naiknya 862% seluruh Indonesia. Gitu loh. Naiknya 862%. Nah, saya berasumsi, ya, kalau SB ini kan TNI, Iya. ya, jadi TNI-nya sendiri nggak berani, ya. Tapi masalahnya sekarang presidennya sipil. Gampang diatur. Kenapa? Gampang diatur. Bukan gampang diatur. Saya takutnya malah dia nggak ngerti. Enggak, itu. Nggak ngerti. Jadi, Saya takutnya dia nggak ngerti gitu. Iya, iya, iya. Karena dia nggak ngerti, akhirnya di bawah pada bermain. ya, itulah. Iya. Gitu loh. Oknumnya ini ya. Iya, oknum-oknum gitu loh. Jadi memang tidak hanya yang akan datang 2024 kita harus cari presiden yang mengerti ya, Nah, yang mengerti masalah Ya. bangsa ini. yang mengerti dan yang pasti cuma satu, stop penggusuran gitu. Ya. Gitu. Karena kan Jokowi sendiri waktu itu bilang, saya digusur, saya merasakan bagaimana pahitnya digusur gitu loh, sangat menyakitkan. Artinya kan beliau punya pengalaman Ya. pribadi ya, Ya. mengenai tergusur. Nah terus kemudian kami ini Digusur Digusur. tapi diam aja. yang lebih sakit hati. Kalau kita rapat nih di Departemen Pertahanan, saya pernah rapat sama Dirjen Kuatahan dan Direktur Veteran. Ngomongnya tuh nggak enak. Dia bilang, yang pahlawan itu bapak kamu, bukan kamu. Dia bilang. Ya saya balasnya, saya jawabnya gampang. Kalau nggak ada bapak nggak ada. Saya bilang. Kalau bapak saya nggak ada, TNI itu nggak ada, Pak. Brigjen aja ngomong. Iya, iya, iya. Betul nggak, Bung Indra? Iya, iya, iya. Maksudnya Bapak itu berarti semua angkatan 45 itu Oh, nggak ada, ini nggak ada. Nggak ada gitu loh. Ya, ya. Negara ini nggak merdeka, TNI itu nggak ada. Jadi jangan bilang kamu tuh bukan siapa-siapa, kamu ini hanya anaknya, bukan pahlawan. Yang pahlawan itu bapak kamu. Ya kalau gitu Pak, kalau bapak saya nggak ada, bapak nggak ada. Jadi sekarang malah jadi yang tadinya kita cinta Korsa TNI ya kan, Ya, keluarga TNI ini sekarang bahkan menjadi berbalik membenci TNI kan. Jadi memang begitu ya, kita seperti saya yang tinggal di Komplek Kodam ya, itu amanah sering saya dengar, ibu-ibu terutama yang bakat buru, dia minta tolong dong Pak Deden, saya jadi usir, saya udah tua, udah 40, saya masih ingat Bapak di sini. Tolonglah katanya, kalau saya meninggal silakan, saya ini mau ambil saya. Tapi saya kan banyak kenangan di sini. Itu satu. Ada yang jenderal
yang kayak udah putus asa ngomong sama saya, ini dengan cara TNI begini, saya rasa rugi eh, ikut mendirikan bangsa ini. Kalau bangsa sendiri dengan cara begitu dalam saya. Bayangin. Oh iya betul. Jadi sama kayak gini, Kang Den, Bung Indra. Jadi waktu kita mau diusir, ya, jadi mau dikasih rumah, gitu loh. Nah, bapak saya ini kan termasuk Pati. Masa Pati terus mau dikasih tipe 54. Mungkin buat bapak saya nggak ada masalah, ya, karena tinggal berdua sama apa? Sama ibu saya. Jadi rumah besar pun nggak merepotkan. Hanya di dalam benak bapak saya bagaimana yang pakatnya di bawah bapak saya di komplek. Yang sementara di satu rumah itu udah tinggal anak sama cucu. Jadi di rumah itu bisa 4-5 kepala keluarga. Mereka nggak mampu gitu ya. Mereka nggak mampu. Bapak saya dapat tipe 54. Pati, Pak Men dapat tipe 45. Terus di mana mereka mau hidup gitu loh. Di situ bapak saya apa namanya? Berontak gitu ya, marah sama Ibu Sujana. Jadi jadi seperti itu gitu loh. Jadi artinya apa? Artinya mari kita sama-sama memikirkan bagaimana kita bisa memanusiakan para pejuang ini dan keluarganya. Jangan di negeri ini yang katanya negara berdasarkan Pancasila. Ya, masih lebih terhormat sampah daripada manusia, gitu loh. Sampah itu kita buang, dikumpulin, ada tempat pembuangan sementara, ada tempat pembuangan akhir. Sampah loh diperlakukan seperti itu. Nah ini manusia yang punya sejarah memerdekakan bangsa ini lebih hina dari sampah diperlakukannya, kan udah nggak benar gitu. Nah terus nilai-nilai Pancasila itu adanya di mana? Iya kan? Preambul Undang-Undang Dasar 1945 ini kemana? Gitu loh, kan luar biasa, berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Wih, Keren ya. nggak ada konstitusi di seluruh dunia yang menggunakan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Oh itu berat itu. Pembukaannya Itu tanggung jawabnya kepada Allah. Nggak bisa tuh, berkat rahmat. Nggak ada konstitusi yang sehebat Indonesia. Gitu loh. Betul nggak Bung Indra? Betul. Itu. Masih ada Kang Den yang mau disampaikan? ya, memang jadi kita lihat penegakan HAM justru berbanding terbalik dari hakikatnya kemanusiaan yang selalu untuk dihargai, bukan diintimidasi ya. Kita ambil contoh di Komplek Kodam, saya mengalami sekali nih intimidasi. Ada oknum yang tertentu berkeliaran di komplek, mencari harga pasar. Istilah kasarnya wani piro. Berani. Dia menunjuk ini saya ngalami. Dari kalau saksi saya jadi saksi. Terakhir dia datang lagi pada saya. Ini ya biasanya mereka pakai jaket jadi nggak kelihatan. Dia katakan nama saya, SDM aja Pak Deden. Ya, SDM setahu kita apa? Daya manusia. Kalau dia lain, selamatkan diri masing-masing. Gitu ya. Jadi inilah intimidasi, kan intimidasi dong. Iya. Daripada akhirnya penghuni mau daripada gua nggak dapet. Lo nggak usah ngotot lah gitu, bela yang lain gitu kan kira-kira. SDM terkenal. Sama saya dialami, saya ngalamin, saya bisa buktikan gitu. Itu sih, saya juga saya ngalamin, Kang Den, Indra. Jadi rumah orang tua saya dikomplekkan kan. Jadi suatu waktu didatengin oleh tentara. Kebetulan sekali waktu itu saya datang ke sana mau lihat ibu saya. Pak, kebetulan aja saya ngelihat kok ada mobil di garasi.
Terus ada tentara berdiri, lihat gitu kan. Siapa nih? Oh, kayaknya belum pernah lihat. Saya parkir di depan rumah, saya turun, saya tanya, Pak mau ketemu siapa? Sama yang punya rumah. Ya saya anaknya. Nah, katanya ini mau dilepas rumahnya. Kata siapa Pak? Enggak, kita udah dapat info kok, katanya ini mau dilepas. Nah setelah dia ngomong lepasin, turun nih, let call. Let call. Yang ininya letnan, yang ngomong itu Yang pertama tadi. yang pertama tadi, terus kemudian turun dari mobil let call. Wih, saya bilang, ya Mas, mohon maaf, katanya mau dilepas. Oh iya Pak, saya mau lepas. Mau dilepas kenapa? Timbul pikiran jadi mengiyakan. Oh iya Pak, saya mau lepas, saya bilang kayak gitu. Oh mau dilepas berapa? Ya nggak, ya standar aja lah Pak, 6,5. 6,5 apa? Dia bilang 650 juta. Oh enggak Pak, 6,5 miliar. Wah nggak bisa deh. Ini bukan rumah Anda, ini rumah hankam. Pak, kalau ini rumah hankam, Bapak sekarang tunjukkan sama saya bukti-bukti bahwa ini memang punya hankam. Saya minta surat keterangannya Pak. Nah, setahu saya Pak, itu harus ada. Yang seperti tadi saya bilang harus ada surat pendaftaran ke mana? PKPU, harus ada huruf daftar nomor, terus ada surat penetapan dari Menteri Pertahanan mengenai rumah negaranya, terus ada surat dari Menteri Keuangan, itu aset negara, berupa rumah negara. Kalau Bapak bisa ngeliatin itu sama saya, gak usah beli Pak. Bapak saya kasih gratis, saya pindah Pak. Tapi kalau Bapak nggak bisa ngeliatin itu, saya minta 6,5. Itu murah Pak. Kalau Bapak ke kampung, jadi rumah kompleksnya itu kan dikelilingin kampung Pak, di atas Pak. Pasaran yang masuk gang Pak, itu 20 juta 1 meter Pak. Bayangin 20 juta. Tanah saya 800 meter. Kali aja ya. Kalau harga pasar, kalau 20 juta kali 800 berapa? Kan 16 miliar. Saya cuma minta 6,5 miliar, nggak sampai setengahnya. Gitu loh. Mau tahu nggak bisa aja. Nggak, iya saya jadi. Kalau perlihatkan sama saya, Bapak bisa memperlihatkan, saya kembaliin Pak. Bapak boleh ambil. Gratis. Nggak usah bayar. Jadi saya juga ngalamin. Jadi itu memang luar biasa. Jadi yang namanya Berarti ini mereka berfungsi sebagai calo ya? Oh iya, jadi seperti Kang Deden bilang, itu di seluruh komplek itu ada yang kayak begitu. Dari TNI pada oknum. Oknum. Iya, maksud saya oknum dari TNI, bukan orang luar ya. Iya, ada yang gitu. Ada, jadi Sebenarnya kan harusnya KPK misalnya turun tangan tuh nah, Nah, gimana? Pendapat Anda nih sekarang? ini menarik kalau Menarik. Kang Deden bilang KPK. Karena zaman Mas Bambang, salah satu komisioner apa? KPK. Kita sudah pernah sampaikan. Ya, kita sudah pernah sampaikan. Dugaan penyelewengan aset-aset ini. Ini hanya dugaan ya. Dugaan loh. Jangan salah TNI lah kan. Ini dugaan. Dugaan, kita bilang dugaan. Ya, penyalahgunaan aset. Kita kasih daftarnya. Waktu itu hampir tahun 2000 berapa ya? Kita demo kok di depan KPK tahun 2012 apa 2014 lah. 2012. Oh, 2014. Kita demo. Kita udah punya datanya. Kita kasih. Waktu itu dugaannya tuh hampir 18 T. Ya, penyalahgunaan aset di lingkungan daerah. Itu berarti ada catatannya tuh ya? Oh, ada. Mana gitu kan? Ada. Kita kasih. KPK bilang apa? Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami paling hanya bisa meneruskan. Karena TNI tidak bisa kami periksa. Gitu loh. Jadi yang berhak meriksa TNI Ya TNI. TNI sendiri. Kita orang jeruk makan jeruk. Kayak polisi kemarin. Kayak polisi kemarin. Iya. Jeruk makan jeruk gitu loh. Ya kan jadi repot. Nah terus kadang-kadang kan saya berpikir tuh kan ada kemarin siapa namanya Brigjen siapa Teddy itu yang helikopter. Oh iya. Oh ya.
Yang TNI. yang Beli berapa triliun yang ya. termahal itu. Oh, beli pesawat ya. Oh, Terus kemudian siapa namanya yang Korlantas tuh? Polisi oh, yang beli air Joko, juga. Joko, Joko ya. Joko. Kan itu kan dicekok semua sama KPK. Iya, kena. Saya jadi berpikir nih, oh jangan-jangan ini bagi-baginya nggak rata nih. Betul nggak? Iya. Ya kan wajar dong saya berpikir punya dugaan begitu. Jadi liar pikirannya. Ya jadi lihat kan, kenapa selama ini yang gede nggak pernah terungkap, tiba-tiba ini nongol gitu. Nah, saya hanya bilang, berarti Ada pembagiannya tidak tidak rata. Ada yang nyanyi. tidak apa? Tidak sesuai kepangkatan. Ya sekarang yang terjadi TNI ini. Nah, Polri ya. Nah, Sekarang kan lagi terjadi nih. nah itu dia makanya Polri masalahnya kan membongkar, di TNI sama di Polri kan ada yang namanya Wanjakti. Iya, banyak. Dewan Kepangkatan Jabatan Tinggi gitu. Wah, ini Wanjakti ini istilahnya kalau saya plesetannya di Dewan Jakti ini nggak bagi-baginya nggak benar. Iya. Itu aja. Gitu. Kenapa ada yang kena, ada yang nggak kena, gitu loh. Kan sederhana, logika yang bermain, gitu loh. Iya. Karena kita masyarakat awam, gitu loh. Jadi pikiran liar ini berarti semua bermain. Nah, Ini mengerikan ini, Bang. Dampaknya begitu. Mengerikan. iya. Nah, makanya kalau saya gini tadi, Bu Indra, masalah rumah negara ya, dia harus didaftarkan. Dia harus ada bukti pendaftarannya. Dia harus ada huruf daftar nomornya. Ya. Harus ada penetapan rumah negaranya. Kemudian Menteri Keuangan mengeluarkan surat apa? Penetapan surat keputusan inventaris negara berupa rumah negara. Ya. Nah, sama jadi kayak waktu saya menggugat, kan ini saya juga sedang menggugat nih. Jadi saya sedang menggugat Menteri Pertahanan, Menteri PU, Menteri Keuangan, Panglima TNI, sama Dandenma Mabes TNI. Ini saya gugat, gitu loh. Sampai putusan terakhir, ya, saya kalah. Jadi lucu, saya menggugat rumah, Ya. putusannya tanah. Nah ini kan artinya apa? Artinya hakim sendiri tidak memahami. Tidak memahami atau takut, saya nggak tahu lah ya. Gitu loh. Karena jelas undang-undang peraturan rumah negara jelas terpisah dari tanah. Gitu loh. Ya. Iya, benar. Pada saat persidangan pembuktian, ya, Hankam bisa memperlihatkan sertifikat tanah, sertifikat hak pakai. Ya. Dan ada surat keputusannya dari Menteri Keuangan sebagai barang milik negara berupa tanah. Artinya tanahnya clear. Oke. Ya. Nah, terus rumahnya mana? Seperti tadi saya bilang, ada tanda bukti hak milik rumah tanpa tanah. Sama surat keputusan Menteri Keuangannya. Berupa aset negara, berupa rumah negara. Gitu ya. Ya nggak? Yang rumahnya nggak ada, yang tanahnya ada, tapi keputusannya jadi tanah. Nah, gimana ceritanya, saya bilang. Nah, ini saya banding. Seminggu yang lalu pas 3 tahun. Nah, sampai hari ini Menteri PU, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan belum memasukkan kontrak memori banding. Tidak ada kehadirannya juga di dalam. Seperti hotel kejadian gitu. Kan gimana mereka kok banding saya kok tidak dibantah gitu loh. Ya, berarti Anda menang. Kalau saya kan senang aja, artinya mereka tidak boleh mengeksekusi. Saya. Nah, ini juga menarik nih, Bu Indra. Masalah eksekusi, ya. TNI mengatakan rumah dinas, saya tetap mengatakan rumah negara. Nah, kalau dia rumah negara, pada saat mau dieksekusi, institusi ini harus meminta surat penetapan dari pengadilan setempat. Sebelum ada putusan Ya. pengadilan.
minta surat penetapan putusan dari pengadilan. Yang ngatur siapa? Menteri Keuangan dengan Permenq nomor 244 tahun 2012. Di situ jelas pengosongan bangunan atau rumah milik negara harus diminta penetapan dari pengosongan bangunan rumah harus diminta penetapan surat penetapan dari pengadilan setempat yang ditindaklanjuti dengan pengosongan. Nah, artinya kalau sudah ada surat penetapan dari pengadilan, Baru eksekusi. barulah keluar SP, surat peringatannya. Surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3. Ya, baru eksekusi. Ya. Kalau tidak ada itikat baik dari penghuni, baru dieksekusi. Tapi poinnya adalah, kalau itu di lingkungan TNI, TNI harus minta surat penetapan dari pengadilan. Baru dia berhak mengeksekusi. Baru dia berhak. Itu prosedur yang betul ya. Nah iya, artinya nggak bisa semena-mena gitu loh, TNI langsung mengeksekusi gitu loh. Mentang-mentang punya dia lagi. Mentang-mentang, artinya bukan TNI aja ya, Ya. TNI atau instansi yang lain, tidak bisa seenaknya mengeksekusi. Karena udah jelas kok amanat aturan undang-undang kok. Menteri Keuangan itu pengelola. Negara kita kan di bawah undang-undang. Nah, Semua rakyat sama di hadapan undang-undang. itu katanya. Nah, Oke. selanjutnya kan harus menunggu keputusan pengadilan baru bisa laksana. Katanya. Nah ini kan kayak kompleks Sumur Batu, ya. Kompleks Sumur Batu, kompleks Rempoa. Mereka sedang berproses hukum. Ya. Tiba-tiba dieksekusi. Ya. Nah terus taat hukumnya gimana gitu loh. Iya. Padahal mereka ngomong di TNI mengatakan kalau Anda tidak setuju, tidak puas silakan jemput jalur hukum. Jalur. Ya, tempuh jalur hukum. Para penghuni ini taat hukum, ditempuhlah jalur hukum. Betul nggak? Iya, iya. Tapi begitu jalur hukum ini ditempuh, tiba-tiba dieksekusi. Berarti dia pura-pura taat. Nah, yang tidak taat hukum siapa sekarang? Oke. Saya kira cukup ya apa yang sudah kita ungkapkan ini. Dan mudah-mudahan kepada pemirsa ya, kepada penonton podcast ini bisa memahami yang diutarakan oleh Kang AA dan Kang Deden tadi, supaya kita betul-betul berjalan di jalur hukum yang benar dan kemudian dengan prosedur yang juga benar, ya kan? Dan semudah-mudahan itikat baik ini bisa menjadi pegangan buat penghuni rumah di perumahan negara dimanapun, Ya, untuk mendapatkan kepastian hukum. betul. Jadi tidak resah seumur hidup. Ya, Ini rumah siapa punya ini? nah, sepakat. Kok di teror terus saya Iya. kan itu kan. Jadi begitulah pemirsa. Mudah-mudahan kita diridhoi Allah apa yang sudah kita lakukan ini, Amin. dan bisa apa istilahnya meningkatkan pengetahuan kita supaya kita tidak gampang diteror oleh siapapun. Terima kasih Kang Deden dan Kak. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.